Baik, kita lanjutkan materi struktur kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter kelima, dan di chapter kelima ini nanti kita akan belajar salah satu bentuk kalimat yang unik lagi selain inversi. Nah, untuk chapter kelima ini atau materi double komparatif nanti, kalau di TOEFL ITS yang asli ya, teman-teman, saya belum pernah menemukan. Tapi kalau di soal-soal TOEFL yang dari lembaga-lembaga atau tes prediksi, saya sering sekali menemukan ini. Jadi buat jaga-jaga nanti, siapa tahu ketika teman-teman tes entah yang dari ITS yang asli atau dari prediksi, siapa tahu ini keluar. Jadi saya rasa saya harus memberikan ke teman-teman seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelum ke chapter kelima, seperti biasa kita review sedikit mengenai materi kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar dengan kalimat atau sentence, yang mana kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama ya, harus punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya. Nah, tapi tidak semua bentuk verb itu bisa jadi predikat, teman-teman. Hanya verb 1, verb SES, verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan itu artikan aktif semua ya. Kecuali kalau auxiliary verb-nya itu berupa to be dan verb 3. Nah, kalau ada to be verb 3 itu artinya pasif. Dan pasif tidak boleh punya objek, right? Hanya beberapa kata kerja aja, pengecualian ya. Beberapa kata kerja aja yang kalau dipasifkan boleh punya objek. Tapi secara umum, pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu. Kemudian ada juga kata kerja itu yang teman-teman nanti akan temui di soal atau di jawaban, tapi dia bukan predikat, teman-teman. Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, artinya pasif ya. Kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, artinya aktif. Dan to verb 1, dia artinya aktif juga. Seperti itu. Dan di dalam kalimat, subjek predikat ini bisa muncul lebih dari satu kali, nggak apa-apa. Oke, tapi syaratnya ketika kita punya lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat nanti, kita akan membutuhkan kelas kata yang namanya conjunction sebagai konektor atau kata hubung sebagai penghubung. Seperti itu ya. Nah, untuk conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang conjunction fan voice dan selain fan voice. Conjunction fan voice itu hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan selain for, and, nor, but, or, yet, so yang tergolong ke dalam konektor atau penghubung atau kata hubung ya, yaitu masuk ke yang selain fan voice atau non fan voice. Ada banyak sekali teman-teman untuk conjunction yang selain fan voice. Nah, bedanya apa sih sama-sama conjunction? Kenapa mereka dibedakan? Bedanya adalah di pemakaian atau di penggunaan. Jadi yang pertama, fan voice itu tempatnya tidak boleh di paling depan atau dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Sedangkan conjunction selain fan voice tempatnya boleh di tengah, boleh di depan. Oke. Kemudian nanti bentuk pola kalimatnya, kalau fan voice ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fan voice subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, maka nanti pola kalimatnya ada tiga, yaitu subjek predikat, conjunction subjek predikat, kemudian subjek, conjunction subjek predikat, predikat, dan yang terakhir conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, kemudian ada juga tambahan untuk fan voice ya. Fan voice itu tidak selalu menjadi penghubung subjek predikat dengan subjek predikat, teman-teman. Bisa saja dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, ya, yaitu menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, harus setara atau paralel. Oke, nggak boleh beda. Tapi dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat juga. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fan voice, itu dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, kemudian kemarin setelah kita belajar conjunction, kita belajar mengenai bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman, yaitu namanya inversi, pembalikan posisi kalimat. Nah, kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nanti kalau dibalik atau diinversi itu predikat dulu baru subjek. Nah, kapan sih kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek? Yaitu ada 6 penanda kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, teman-teman. Yang pertama adalah adanya there, yang dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Yang kedua, ada keterangan tempat atau adverb of place yang dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma.
Yang ketiga, adanya kata-kata atau negative expressions atau negative adverb. Jadi keterangan apapun yang maknanya negatif ya, atau kata-kata yang kemarin saya minta teman-teman di foto itu ya, itu ada pindah di paling depan sebelum subjek, maka itu nanti menjadi penanda inversi juga. Dan yang berikutnya ada komparatif, caranya kita bilang lebih dari ya, yaitu more than atau are than. Nah, setelahnya than itu nggak apa-apa diinversi, teman-teman. Enggak juga nggak apa-apa ya. Dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Dan yang terakhir di kasus kalimat pengandaian atau kasus conditional sentence yang if-nya atau conjunction if-nya itu kita hapus. Nanti akan diganti menjadi auxiliary. Nah, untuk contoh soal mengenai inversi kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat di soal, ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata would be changing. Itu adalah penanda inversi yang keenam ya, conditional sentence yang if-nya dihapus. Nah, kemarin kan ada 3 tipe. Kalau ada would verb 1, berarti itu adalah tipe kedua, teman-teman. Nah, if itu kalau dihapus di tipe kedua, maka if-nya diganti menjadi were, teman-teman. Oke, dan memang di pilihan ganda itu ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Ya. Ya sudah, kita cari ABCD yang diawali dengan were kemudian diikuti subjek. Yang alpha ada were, subjeknya the US Army Corps of Engineers not spend. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Itu sebenarnya dari kata if the US Army Corps of Engineers were not spending millions of dollars each year replenishing eroding beaches, the coastline would be changing even more rapidly. Nah, karena if-nya dihapus, were-nya pindah menggantikan if-nya. Jadinya were the US Army Corps of Engineers not spending millions of dollars each year replenishing eroding beaches, the coastline would be changing even more rapidly. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo should itu adalah penghilangan if ketika gandengannya adalah will verb 1. Jadi tipe pertama dari conditional. Kalau ada will verb 1, if-nya dihapus diganti jadi should. Nah, tapi di sini bukan will verb 1, di sini adalah would verb 1. Oke, Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi tidak ada conjunction. Nggak boleh kalimat ada 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction. Kalau yang delta, nah ini we're not spending. Nah, predikatnya lengkap pindah sebelumnya subjek. Yang saya bilang teman-teman, kita tidak bisa memindah seluruh predikat sebelumnya subjek. Oke, kenapa? Karena nanti subjeknya jadi objek. Terutama ada auxiliary verb seperti ini. Apalagi kata kerjanya butuh objek. Nah, nanti subjeknya jadi objek, teman-teman. Oke, jadi delta nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Seperti itu. Oke, berarti nomor 1 jawabannya yang alpha ya. Kemudian contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, karena kalimat itu selalu butuh subjek predikat, maka kita harus masukkan predikat di titik-titik. Kemudian kita cek sebelum titik-titik apakah sudah ada subjek. Ternyata sama sekali tidak ada kata benda, teman-teman. Sebelumnya titik-titik. Nah, artinya di sini kita butuh subjek dan predikat. Nah, tapi jangan langsung cari subjek predikat, teman-teman. Karena subjek predikat itu tempatnya bukan di tengah-tengah seperti ini. Subjek itu tempatnya umumnya adalah di awal sendiri. Kita cek sebelum titik-titik ada apa. Sebelum titik-titik itu ada verb 3 yang dia agak panjang ya, teman-teman. Nah, dan dia pindah sebelumnya subjek nggak ada komanya. Nah, maka kita harus carikan yang inversi. Oke, tapi jangan bulu-bulu dulu, teman-teman. Karena gini, di situ setelah kata located itu ada preposisi behind. Masih ingat preposisi itu setelahnya harus ada apa, teman-teman? Untuk dirubah menjadi keterangan. Preposisi harus diikuti apa setelahnya? Ada yang masih? Ya, that's right. Harus dikasih object of preposition dulu. Harus dilengkapi dulu itu behind-nya. Oke, jadi harus kita isikan object of preposition atau objeknya preposisi behind, kemudian baru predikat. Nah, subjeknya ternyata itu di setelah titik-titik, yaitu the two lacrimal glands. Seperti itu. Nah, di sini berarti kita cari kata benda punyanya behind ya, sama predikat. Seperti itu. Yang alpha di situ ada kata benda each eyelid, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Kalimat itu selalu butuh predikat, teman-teman.
alpha kita hilangkan atau kita eliminasi, hapus ya. Yang Bravo ada predikat is. Nah ini sebenarnya sudah diinversi, tapi behind di situ belum lengkap. Kita nggak bisa masukkan yang Bravo karena harus dilengkapi dulu behind-nya. Harus kita masukkan objeknya behind dulu. Oke, berarti Bravo nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada kata benda each eyelid. Nah punyanya behind, objeknya behind. Predikatnya adalah are, ya. Subjeknya adalah the two lacrimal glands. Nah, ketemu. Jawabannya berarti yang Charlie. Ya, teman-teman. Kalau yang delta itu salahnya karena dia memiliki conjunction. Kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika subjek dan predikat itu hanya ada satu. Ya, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, nah ini kenapa kok diinversi tadi ada penanda inversi yang nomor 5 ya, verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang teman-teman. Yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Nah nanti kalau dibaca located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Kalau diartikan terletak di balik atau di belakang setiap kelopak mata ada dua kelenjar lakrimal. Seperti itu. Oke, kita coba lagi ke contoh soal ketiga. Caranya sama. Cari predikat dulu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada are ya, teman-teman. Subjeknya adalah they. Oke. Nah, di situ ada but. Nah, but ini maka sebelumnya harus ada apa namanya? Subjek predikat lagi karena sebelum but itu ada komanya. Berarti but di sini yang conjunction menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu ada not only-nya, teman-teman. Oke, dan masih ingat kalau ada not only di paling depan sendiri, oke, maka setelahnya bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Jadi cari not only predikat subjek. Oke, yang alpha itu bukan not only predikat subjek, alpha nggak bisa. Yang bravo juga sama ya, bukan not only predikat subjek, nggak bisa. Yang Charlie di situ ada not only, predikatnya are, subjeknya adalah fruits and vegetables. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, ya. Jadi nanti kalau dibaca, not only are fruits and vegetables appealing to the senses, but they're also nutritious. Kalau diartikan, tidak hanya buah dan sayur itu menarik selera atau menggugah selera, namun mereka itu juga bergizi. Seperti itu. Oke, contoh keempat untuk inversi caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, located di sini dia verb 3 ya, bukan verb 2. Karena locate itu artinya adalah meletakkan atau ya meletakkan seperti itu, teman-teman. Oke, dan meletakkan itu butuh objek. Setelahnya meletakkan itu langsung diikuti preposisi near. Nah, berarti ini verb 3 bukan verb 2. Artinya terletak atau diletakkan. Oke. Berarti kita belum punya predikat ya, artinya di titik-titik harus kita masukkan predikat. Sebelum titik-titik juga belum ada subjeknya. Artinya di titik-titik ini kita harus masukkan subjek dan predikat. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat, nanti jawabannya alfa. Padahal alfa salah. Kenapa? Karena di sebelum titik-titik itu ada penanda inversi nomor 3, teman-teman. Yang kemarin saya minta teman-teman untuk difoto ya. Rarely itu artinya jarang. Nah, negative words atau kata yang maknanya negatif. Kalau ada kata ini di sebelum subjek dan nggak ada komanya, subjeknya nggak mau ketemu. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke, berarti alfa nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada predikat tapi nggak ada subjek, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada keterangan, nggak ada subjek, nggak ada predikat, Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Oke, di situ predikatnya adalah are, subjeknya observatories, jamak ya. Makanya pakai are. Nah, nanti kalau dibaca rarely are observatories located near city lights or at lower elevations. Kalau diartikan jarang sekali observatory itu terletak dekat dengan gemerlap cahaya kota atau pada ketinggian yang dataran rendah seperti itu. Oke, lanjut ke contoh terakhir mengenai inversi ini ya. Caranya sama, cari predikat dulu, itu paling penting. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 1 yaitu run. Ya, teman-teman. Nah, belum ada subjeknya. Berarti di situ harusnya kan kita isi subjek, harusnya. Tapi subjek tempatnya itu nggak normal kalau di tengah-tengah. Kita harus cek dulu sebelumnya ada apa sih kok subjeknya bisa di tengah. Nah, ternyata sebelumnya itu ada keterangan, ada for ya, itu preposisi diikuti kata benda a short period of time menjadi keterangan. Nah, kalau keterangan ini
pindah sebelumnya subjek dan ada only-nya di depan. Only ini merubah keterangannya menjadi negatif, teman-teman. Yang saya minta teman-teman untuk difoto kemarin ya. Jadi ada only for. Nah, maka ini menjadi penanda inversi nomor 3. Right? Berarti subjek nggak mau langsung ketemu. Kita harus carikan bagian dari predikat, yaitu auxiliary. Jadi cari auxiliary dulu, baru subjek. Ada yang tahu jawabannya auxiliary dulu, baru subjek? Kelihatan sekali. Jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya yang bravo ya. Jadi di situ kalau yang alfa salahnya karena ada subjek langsung, nggak bisa kita masukkan subjek langsung karena ada penanda inversi di sebelumnya. Subjek nggak mau ketemu kalau ada penanda inversi, harus diinversi. Oke, alfa nggak bisa. Nah kalau yang bravo itu ada auxiliary do ya, gandengannya verb 1 yaitu run. Nah di tengah-tengahnya ada subjek yaitu citas. Ya ketemu jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang Charlie itu ada conjunction teman-teman, yaitu that. Kita tidak butuh conjunction ketika subjek dan predikat itu hanya ada satu. Dan kalau yang delta itu malah cuma auxiliary saja. Sedangkan kita di soal belum ada subjek. Kalimat itu selalu butuh subjek dan predikat. Ya, ya sudah berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan hanya selama periode yang sangat singkat saja atau periode waktu yang sangat singkat saja, citah itu berlari pada kecepatan Nggak tahu tinggi. kemarin dibuang-buang. Sorry, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu mengenai double komparatif. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari ini yaitu double komparatif, teman-teman. Caranya kita bilang semakin-semakin. Nah, apa sih double komparatif itu? Sebelum kita ke double komparatif, kita ke komparatifnya dulu ya yang sudah kita bahas. Jadi komparatif ini kita bahas ketika kita membahas inversi kemarin, teman-teman. Komparatif ini penanda inversi nomor 4. Nah, tapi dia lebih fleksibel ya. Jadi setelahnya more than itu boleh diinversi, boleh tidak. Oke, jadi komparatif itu caranya kita bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than atau than. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Jupiter is much bigger than our planet is. Itu juga boleh artinya sama ya. Atau setelahnya than diinversi juga nggak apa-apa. Ya, jadi untuk nomor 4 ini lebih fleksibel untuk diinversi. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih caranya caranya menggunakan more than sama than? Apa bedanya? Kok dua-duanya sama-sama artinya lebih dari? Bedanya adalah tergantung kata yang ditambahkan kata arti lebih, teman-teman. Atau yang mau ditambahkan dengan kata lebih ya. Nah, kalau misalnya Kalau misalnya kata yang mau ditambahkan kata lebih itu terdiri dari lebih dari satu suku kata. Suku kata itu bisa dibilang pembacaan ya, teman-teman. Contohnya expensive. Nah, itu 3 suku kata. Ex, kemudian pens, kemudian sieve. Jadi syllable atau suku kata itu pembacaan. Seperti itu. Nah, itu kan lebih dari satu. Maka kalau mau bilang lebih mahal pakai expensive, kita pakainya adalah more expensive. Ya, jadi saya ulangi, more ini untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Jadi agak panjang kata sifatnya. Contohnya expensive, contohnya beautiful, contohnya lagi misalnya interesting, misalnya ya. Contohnya lagi adalah fabulous dan seterusnya. Kemudian kalau yang than, nya itu cuma ditambahkan, untuk menambahkan kata lebih, yang kata sifatnya itu yang mau ditambahkan kata lebih itu pendek, teman-teman. Hanya terdiri dari satu suku kata. Ya, jadi contohnya besar itu big. Nah, itu kan cuma sekali baca, big gitu doang. Beda dengan expensive tadi. Expensive sama sive itu ada 3 suku kata. Nah, kalau dia cuma satu suku kata, contohnya big tadi, untuk bilang lebih besar cukup tambahkan belakangnya. Jadi bukan more big tapi bigger. Oke. Contohnya lagi adalah pintar, itu pakai smart. Nah, itu bacanya cuma sekali, smart, bukan smart ya, teman-teman. Jadi itu jadi satu, smart kayak gitu. Oke. Nah, maka untuk bilang lebih pintar ya smarter, seperti itu. Nah, 2 suku kata boleh teman-teman pakai er, tapi ada syaratnya. 2 suku kata itu harus berakhiran dengan y, ya, dengan single y. Kalau dia berakhiran dengan single y, maka nanti
pakai R bisa. Contohnya adalah malas, misalnya lazy. Untuk bilang lebih malas, lazier. Gila, crazy, crazier, dan seterusnya. Atau kita pakai contoh yang di bawah ini ya. Jadi misalnya saya mau bilang besar. Besar itu bahasa Inggrisnya ada dua di sini ya contohnya. Ada large, ada massive. Nah untuk bilang lebih besar pakai large, karena large itu cuma sekali baca ya atau satu suku kata, maka kita cukup bilang larger. Bukan more large ya teman-teman, tapi larger. Tapi kalau massive, karena dia dua suku kata dan tidak berakhiran dengan Y, ya Pak, kita pakainya untuk bilang lebih besar pakainya more ya. Jadinya more massive, lebih besar seperti itu. Contoh lagi, untuk bilang murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, kalau cheap itu kan cuma pendek ya, teman-teman sekali baca atau satu suku kata. Untuk bilang lebih murah cukup tambahkan er belakangnya. Jadinya cheaper, lebih murah. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah, murahnya menggunakan inexpensive, nggak bisa kita bilang inexpensiver. Nggak enak ya. Tapi pakainya more. Jadinya more inexpensive. Lebih murah. Seperti itu. Dan yang terakhir sama-sama mau bilang gila. Kita bisa pakai crazy atau insane. Bedanya kalau crazy dia berakhiran dengan Y dan dia dua suku kata ya. Maka cukup pakai R aja untuk bilang lebih gila menggunakan crazy. Jadinya crazier. Oke. Kemudian kalau insane karena dia dua suku kata tapi tidak berakhiran dengan Y, maka kita pakainya more ya. Jadinya more insane untuk bilang lebih gila menggunakan insane seperti itu. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, teman-teman, tidak semua kata sifat, jadi hanya ada sedikit ya, ada beberapa kata sifat itu kalau mau ditambahkan kata lebih, itu nggak bisa pakai more, nggak bisa pakai R. No, kenapa kok gitu? Karena ada kata lain yang memang artinya adalah lebihnya. Contohnya adalah mau bilang baik atau bagus. Itu bahasa Inggrisnya good ya, teman-teman. Good itu kalau mau bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder ataupun more good ya. Tapi ada kata lain yang memang artinya lebih baik yaitu better. Dan jangan bilang more better ya, teman-teman, nanti jadi pemborosan. Tapi kalau much better boleh. Far better boleh. Much itu beda artinya jauh di situ. Jauh lebih baik boleh. Tapi kalau more better jangan. Itu nanti double ya. Kemudian bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad ya, untuk bakunya ya teman-teman, atau yang benarnya atau kalimat kata bakunya. Jadi kita untuk bilang lebih buruk itu pakainya adalah worse yang akhirannya e. Oke. Kemudian untuk bilang sedikit itu little. Untuk bilang lebih sedikit itu bukan littler atau more little tapi less. Right? Jadi artinya lebih sedikit atau kurang seperti itu. Kemudian kalau mau bilang jauh itu far, lebih jauh itu adalah further atau farther. Bedanya kalau yang pakai U itu lebih jauh yang tidak bisa diukur pakai satuan meter ataupun kilometer. Ya teman-teman, misalnya saya ingin mengenal kalian lebih jauh. I want to know you further. Jadi pakai yang U. Karena nggak bisa nanti dijawab pengen kenal berapa meter lagi. Kan nggak bisa teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau yang bisa dihitung pakai meter itu bilang lebih jauh pakainya yang A. Contoh, rumahku lebih jauh dari sini dibandingkan rumahmu. Nah, nanti kalau diinggriskan, my house is farther from here than your house. Seperti itu. Oke, jadi karena bisa dihitung pakai kilometer ataupun meter atau mile seperti itu ya. Dan yang terakhir caranya bilang banyak itu many atau much. Bedanya kalau many itu untuk banyak benda yang bisa dihitung. Contoh I have many friends. I have many books. I have many problems misalnya ya, saya punya banyak masalah. Nah, tapi kalau yang much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya I need much water. Saya perlu banyak air. I need much time. Saya perlu banyak waktu. Seperti kan waktu nggak bisa dihitung ya. Jadi bedanya itu untuk bilang banyak ada dua. Nah tapi untuk bilang lebih banyak, entah itu many, entah much, itu nanti jadinya more ya teman-teman. I need more time. Saya perlu lebih banyak waktu. Seperti itu. Atau I need more apalagi I need more
Ya, selain I need more water, saya perlu lebih banyak air, misalnya seperti itu. Oke, jadi more tadi ditambahkan ke kata sifat yang dia lebih dari satu suku kata. Kalau itu ditambahkan ke kata sifat yang hanya satu suku kata ataupun dua tapi akhirannya y. Nah, tapi tidak semua kata bisa ditambahkan more atau untuk menambahkan lebih. Yaitu contoh kata di bawah itu ya, yang good, bad, little, far, many atau much. Nah, itu nanti perubahannya beda. Jadi ada kata yang memang artinya lebihnya mereka. Jadi lebih baik itu better, lebih buruk itu worse, lebih sedikit itu less, lebih jauh itu further atau farther, dan lebih banyak itu adalah more. Seperti itu. Nah, untuk aturan penggunaan more dan mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke double komparatif. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Clear ya? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke double komparatif. Nah, kalau komparatif tadi caranya kita bilang lebih, yaitu pakai more ya. Nah, tapi kalau double komparatif itu nanti more-nya ditambahkan the sebelumnya, teman-teman. Dan artinya the more itu nanti akan berubah menjadi semakin. Nah, karena di situ ada kata double-nya tuh ya, yaitu artinya dua kali, berarti nanti di dalam kalimat the more ini muncul dua kali, teman-teman. Jadi the more apa, the more apa. Nah, sebenarnya double komparatif itu caranya kita bilang semakin A, semakin B. Oke. Jadi the more, the more. Nanti salah satu dihilangkan kalau di soal structure TOEFL itu. Oke, entah the more yang di depan, entah the more yang di belakang. Untuk contoh kalimatnya adalah, misal dalam bahasa Indonesianya dulu ya, semakin cepat, semakin baik. Jadi kalau ditranslate, the sooner, the better, titik. Nah, kalau teman-teman cek kalimat ini tidak ada subjek, tidak ada predikatnya. Memang inilah keunikan kalimat double komparatif, teman-teman. Jadi ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan ada penanda double komparatif, lupakan subjek predikat. Cek dulu kelengkapan temannya double komparatifnya satunya ada enggak, seperti itu. Ya, karena double komparatif ini harus gandengan. Jadi ada the more, ada satu the more lagi. Entah biasanya yang dihilangkan itu yang the more di depan, kalau nggak gitu the more yang di setelah koma. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, nanti kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Kemudian semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. Kalau ditranslate, the quieter the place is, the more comfortable it is to be inhabited. Right? Dan contoh berikutnya, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Dan yang terakhir contohnya adalah semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Nah, kalau ditranslate, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Jadi biasanya yang hilang salah satu ya, teman-teman. Jadi contoh di pemakaian di speaking. Mari kita dengarkan yang penggunaan double komparatif ini yang diutarakan oleh Bapak former Presiden Barack Obama. Kita dengarkan. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, tadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan semakin cepat kau menyelesaikan belajarmu atau kuliahmu gitu ya, atau mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau ditranslate seperti itu. Kita dengarkan kembali ya. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, untuk contoh kedua kita dengarkan kembali. Ini adalah teori dari Hubble mengenai alam semesta, mengenai universe. Kita dengarkan teman-teman. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi kalau diartikan semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita.
Jadi alam semesta itu mengembang. Setiap galaksi itu makin besar, akhirnya mereka semakin menjauh satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita dengarkan untuk contoh. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, contoh terakhir dari filmnya Kung Fu Panda ya, yang ketiga kalau nggak salah. Kita dengarkan yang Master Oogway katakan, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi ya. Jadi kalau didengar tadi kurang lebih Master Oogway bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kapan kau akan menyadari semakin banyak yang kau rebut atau kau ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Jadi the more seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di TOEFL kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi sebenarnya caranya sama, kita cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ belum ada predikat, setelah koma, teman-teman menemukan ada the more vitality and character the. Nah, sudah ini penanda double komparatif, teman-teman. Lupakan subjek predikat dulu. Kita cari gandengannya, karena di sini yang ada adalah di setelah koma, maka di paling depan tadi harusnya ada the more juga. Ya, maka di sini kita harus carikan the more satunya. Yang alpha di situ tidak ada the more-nya. Adanya cuma kata benda the brushwork. Alpha tidak bisa. Kalau yang Bravo, the loser brushwork. Nah, sebenarnya yang Bravo ini ada the more-nya, teman-teman. Tapi kenapa saya bilang sebenarnya? Karena jadi gini, the more brushwork itu harus ada the setelahnya. Tapi setelahnya nggak ada kata berarti harusnya the loser the brushwork. Kayak gitu ya, untuk memisahkan kata sifatnya ini dari kata bendanya. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan benda, yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Nah, untuk double komparatif ini bendanya harus dipisah dengan kata sifat atau kata keterangannya. Jadi harusnya the loser the brushwork. Seperti itu. Oke, karena kalau nggak dipisah nanti ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Artinya adalah teknik atau karya kuas, jadi teknik pengecatan atau pelukisan menggunakan kuas yang lebih renggang. Kalau diartikan seperti itu, jadi artinya bukan semakin. Oke, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie di situ nggak ada the more ya, the lose saja, nggak ada more-nya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, the loser, the brushwork is. Nah, ketemu teman-teman. Di sinilah the more the-nya. Ya sudah berarti jawabannya Delta. Nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the painting seems to possess. Kalau diartikan semakin renggang teknik pelukisan menggunakan kuas dalam karya-karyanya Stevenson, dalam karya lukisan pemandangannya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu kelihatannya miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan mengenai teori yang sudah kita bahas hari ini. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada mari kita praktekkan teori tadi ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa dicoba dulu, nggak perlu takut salah ya. Biasa salah itu yang penting dicoba dulu sepemahaman teman-teman. Nanti kita buktikan bersama. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, time's over. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa ya. Siapa tahu malah yang jawaban teman-teman yang beda malah yang benar. Intinya dicoba sepemahaman teman-teman dulu, oke? Dan saya lihat ada jawaban delta ya, semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika mencari subjek predikat, teman-teman menabrak ungkapan the more the seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Karena ini double komparatif, harus double the more-nya. Ya, maka kita carikan gandengannya the more.
di setelah koma itu sudah ada the tapi belum ada more-nya setelahnya, teman-teman. Maka kita carikan gandengannya. Ya, kita carikan the more yang satunya. Kalau yang alpha worst pakai T itu bukan more ya, itu most, teman-teman. Caranya kita bilang yang paling. Namanya superlatif bukan komparatif. Alpha bukan. Kalau yang Bravo more bad. Nah, bad itu nggak bisa pakai more ya. Yang tadi caranya ada beberapa kata itu yang nggak bisa ditambahkan more atau untuk bilang lebihnya. Yaitu salah satunya bad. Jadi more bad nggak bisa. Kalau yang Charlie more worse. Nah, worse itu sudah ada more-nya di dalamnya. Dia lebur, teman-teman. Oke, maka nggak perlu ditambahkan more lagi. Nanti jadi pemborosan. Charlie nggak bisa? Ya, jawabannya adalah yang delta. Good job, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the larger area the map shows, the worse the distortions will be. Especially as you move away from the center. Kalau diartikan, semakin besar area yang peta tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta tersebut. Oke, nice. Lanjut ke number 2. Sama, dicoba dulu ya teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Sorry. Oke, silahkan. The higher Sorry, sepertinya ada masalah dengan timernya ya teman-teman. Karena timernya nggak mau jalan. But it's okay. Teman-teman coba dulu sebisanya. Oke, ternyata sudah ada 7 jawaban. Mari kita cek ya. Ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada the lower the, itu the more, teman-teman. Penanda double komparatif, maka setelah koma harus ada the more satu lagi. Ya, kita cek ABCD yang the more yang mana. Yang alpha the higher. Nah, ketemu langsung. Jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo nggak ada the-nya ya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie nggak ada more-nya. Charlie nggak bisa. Yang Delta the highest pakai EST itu bukan komparatif tapi superlatif. Caranya bilang yang paling. Sebelumnya pakai lower ya harusnya setelahnya juga pakai higher. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Oke, nice. Nah, nanti kalau dibaca the lower the stock market falls, the higher the price of gold prices. Kalau diartikan semakin rendah harga saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 3. Dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. berarti the great need there is. The greater the need there is. The greater need for water. The greater the Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, kita cek ya antara Charlie atau Delta. Mari kita cek. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada ungkapan the more the seperti ini, lupakan subjek predikat. Ya, karena double komparatif ini tidak selalu membutuhkan subjek predikat ya. Dia boleh tidak ada subjek predikatnya. Nah, jadi kita cek dulu gandengannya dulu. The more satunya. Di setelah koma itu belum ada the more ya, maka kita harus carikan the more di pilihan A, B, C, D. Yang alpha tidak ada the more, alpha nggak bisa. Yang Bravo tidak ada the-nya ya, Bravo nggak bisa. Yang Charlie tidak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, yaitu the greater the, yaitu dari kata great. Nah, tambahkan more jadinya greater. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di dalam suatu perkumpulan masyarakat, semakin besar kebutuhan atas air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu.
Oke, kita coba lagi. Number 4. Jangan khawatir, kita masih punya banyak latihan ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Jangan takut salah ya, sedapatnya. Cari jawaban delta, 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 semuanya menjawab delta. Mari kita cek, cari predikat dulu. Di situ, nah ada kata the less the. Itu less itu dari kata more, dari kata little, sedikit. Untuk bilang lebih sedikit bukan more little atau literal tapi less. Nah ada the-nya berarti ini penanda double komparatif. Ya, kita harus carikan gandengannya setelah koma. Nah ternyata setelah koma nggak ada gandengannya teman-teman. Maka kita harus carikan the more satu lagi di pilihan ganda. Oke, yang alpha the stress it is greater. Nah stress itu kata benda. Dia bukan komparatif ya, bukan kata sifat tapi dia kata benda artinya tekanan. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo greater nggak ada the-nya, nggak bisa ya. Charlie juga sama, nggak ada the-nya, more-nya. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, the greater, nah ketemu. Jawabannya adalah yang Delta. Ada the more the di situ teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, the less the surface of the ground yields to the weight of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan, semakin sedikit permukaan tanah menahan berat tubuh seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh itu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, sepertinya timernya ini rusak juga ya, teman-teman. Sorry. Oke, boleh dikirim. Kalau sudah nemu, nggak apa-apa, salah. Oke, ada jawaban alpha atau bravo. Mari kita cek bersama ya. Nggak perlu takut salah, teman-teman. Di situ ada the more. Gandengannya adalah the more juga. Jadi the lower, the more slowly. Artinya double comparative sudah lengkap. Jadi di sini yang dibandingkan cuma kata bendanya saja. Nah bendanya ini harus jelas teman-teman. Yang saya bilang tadi. Jadi the more the atau teman-temannya the. Contohnya our ini kepemilikan. Ya kepemilikan ini adalah teman-temannya the. Misalnya ada juga. Ada the, ada an. Nah itu kan teman-temannya the. Oke. Cari ABCD yang kata bendanya ada the-nya cuma satu ya teman-teman, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Kalau Bravo nggak ada the-nya tuh, nggak bisa. Yang Charlie juga nggak ada the-nya, yang Delta juga nggak ada the-nya. Jadi the more the, ya atau teman-temannya the. Misalnya the more, contohnya yang di setelah koma itu, the more slowly our eyes focus. Our ini temannya the juga. Ya dia kata sifat teman-teman. Yang besok kita akan pelajari. Ya. Nah berarti Mister, jawabannya, iya Miss silahkan. itu kan the lower, berarti udah ada the semuanya karena kita noun harus berarti nggak yang B itu nggak bisa karena tidak ada the-nya. Jadi kalau ada the semua harus ada the-nya gitu kah? Jadi kata benda yang dibandingkan di double komparatif ini harus jelas, Miss. Jadi harus dikasih the atau teman-temannya the. Untuk kata benda ya, tapi kalau kata ganti misalnya he, itu nggak bisa ditambahkan the. The he itu nggak ada. Tapi kalau kata benda, contohnya di sini kata benda ada kata level. Oke, maka harus diperjelas. Cara menjelaskan kata benda itu adalah ditambahkan kata sifat sebelumnya, yaitu dari the atau teman-temannya the. Contohnya our. Seperti ini, Miss. Gimana dapat ya maksud saya? Jadi biar benda itu jelas harus ditambahkan penjelas, yaitu dari kelas kata sifat the dan temannya the. Nah ini kita bahas besok untuk kata sifat teman-teman. Seperti itu. Nah nanti kalau diartikan semakin rendah tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita bisa fokus. Seperti itu. Oke lanjut ke number 6. Dicoba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, sepertinya timernya agak bermasalah ya, teman-teman. Oke, yang sudah nemu jawaban nggak apa-apa dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban bravo, bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat states, artinya menyatakan. Subjeknya Hubble's Law, hukum Hubble. Nah, ada conjunction that. Nah, di setelahnya conjunction that yang harusnya diisi subjek predikat, ternyata kita menemukan ada penanda double komparatif yaitu the greater the. Maka setelah koma itu juga harus ada the more juga ya. Tapi di situ nggak ada. Kita carikan A, B, C, D yang the more. Oke, yang alpha itu bukan more ya, itu the most, alpha bukan. Kalau yang bravo, the greater, nah itu more teman-teman. Ketemu, jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi apapun, semakin besar tingkat percepatan relatif perpisahan mereka. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 7, dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta dan saya lihat semuanya menjawab delta. Nah, dapat ya yang saya maksud tadi. Jadi kata bendanya harus ada the-nya, more-nya juga harus ada the-nya. Atau teman-temannya the, teman-teman. Contohnya yang teman-temannya the itu yang di pertama itu. The flatter ini adalah temannya the juga. Besok kita akan bahas ya di kelas kata-kata sifat. Jadi itu ada the more the atau teman-temannya the, maka setelah koma harus ada the more juga. Nah, di situ pakai more-nya sudah ada, wavier itu dari kata wavy, bergelombang. Wavier itu lebih bergelombang, maka kita harus rubah menjadi semakin. Caranya gimana? Tambahkan the sebelumnya. Jadi the more, semakin, semakin. Oke. Nah, A, B, C, D yang the itu cuma satu, yaitu yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Oke, good job teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan semakin datar, sebuah rambut atau sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang dia di kehidupan nyata. Atau kalau nggak di bawah mikroskop. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai double komparatif. Memang sedikit untuk latihannya ya, karena saya kesulitan juga mencari soalnya, teman-teman. Karena yang saya bilang tadi, di soal TOEFL yang ITS, saya belum pernah menemukan jenis soal ini. Tapi kalau dari tes-tes yang prediksi itu sering sekali keluar. Oke. Nah, saya takutnya nanti ketika teman-teman tes entah yang dari ITS asli atau yang dari prediksi lembaga-lembaga ternyata menemukan ini, nah makanya saya kasihkan seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada nanti atau ketika teman-teman latihan dari yang di Google Drive menemukan kesulitan apapun bisa langsung japri saya ya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp ketika saya buka WhatsApp. Baik, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. Sebentar. Jadi the comparative itu harus berawal the dan berakhiran tidak selalu. Mister tadi ya. Jadi kalau penggunaan more sama are tadi bedanya. Yang sudah kita. Jadi kalau more itu contohnya more expensive, nggak ada expensiver. Kenapa? Karena expensive itu panjang. Oke. Tapi kalau misalkan cuma katanya pendek, misalnya tadi hanya misalnya tebal, tebal itu thick. Tulisannya THICK. Nah, untuk bilang lebih tebal, kita nggak bilang more thick tapi thicker. Karena thick itu pendek. Jadi untuk er-nya itu tergantung kata yang mau ditambahkan komparatif atau lebihnya. Seperti itu. Tapi kalau the-nya nanti kalau ada the more berarti dia double komparatif. Sebenarnya more itu nggak boleh dikasih the, teman-teman. Oke, tapi kalau ada the ditambahkan more nanti artinya akan berubah, bukan lebih tapi menjadi semakin. Nah, itu nanti penanda double komparatif ini. Begitu bukan Mr. Rizky pertanyaannya? Karena saya agak kurang dapat. Oh iya dapat ya, tapi dapat ya. Jadi tidak selalu akhirannya R,
Kadang juga pakai ditambahkan more aja, the more, misalnya the more expensive, the more beautiful, the more dangerous misalnya, the more challenging misalnya seperti itu. Jadi nggak harus yang akhirannya are. Seperti itu. Nah kebetulan di latihan tadi cuma kata sifatnya pendek-pendek ya teman-teman. Contohnya flat, flat itu datar. Jadi bukan more flat tapi flatter. Kemudian yang nomor 6 tadi misalnya great, dengan pendek, greater. Contohnya lagi nomor 5 tadi low, low itu rendah. Untuk bilang lebih rendah, lower. Jadi bukan more, kayak gitu. Kemudian yang keempat, nah less seperti. Jadi kebetulan dari latihan-latihan yang kita pakai tadi pendek-pendek ya, bukan yang panjang seperti itu. But that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for having me today guys. See you next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Waalaikumsalam. Thank you, Alright. sir. Thank Okay, you. thank you everyone and have a great day guys.